Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Randi Chandra Weldi dengan NPM 22411039 dari kelas Manajemen 22A, mata kuliah Manajemen Operasi. Di video ini, saya akan menyampaikan materi tentang SDM dalam Manajemen Operasi. Definisi sumber daya manusia atau SDM dalam konteks manajemen operasi mengacu pada elemen kunci dari operasi suatu organisasi yang terdiri dari karyawan, pekerja, atau tenaga kerja yang terlibat dalam berbagai aspek produksi, pengelolaan, dan pengendalian proses operasional. Ini termasuk semua individu yang berkontribusi pada efektabilitas dan efisiensi operasi organisasi, mulai dari pekerja pabrik hingga manajer tingkat atas. Selanjutnya ada tujuan SDM dalam manajemen operasi. Yang pertama, rekrutmen atau seleksi karyawan. Salah satu tujuan utama SDM dalam manajemen operasi adalah untuk menarik, merekrut, dan memilih karyawan yang sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Ini melibatkan identifikasi kebutuhan tenaga kerja, pembuatan deskripsi pekerjaan, perekrutan kandidat, dan berkualitas proses seleksi yang cermat. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan karyawan. Tujuan lain dari SDM dalam manajemen operasi adalah untuk memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan agar mereka dapat memenuhi tuntutan pekerjaan dengan baik. Ini meliputi pelatihan teknis, pelatihan keterampilan, dan pengembangan kepemimpinan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan. Selanjutnya nomor 3 ada manajemen kinerja. SDM atau sumber daya alam bertanggung jawab untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja karyawan dalam operasi perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa karyawan yang mencapai target kinerja mereka, memberikan umpan baik, konstruktif, dan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja individu dan tim. Kompensasi dan penghargaan SDM bertanggung jawab untuk merancang dan mengelola program kompensasi yang adil dan kompetitif untuk karyawan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan kontribusi maksimal bagi kesuksesan operasi perusahaan. Selanjutnya ada peran SDM dalam manajemen operasi. Yang pertama, perencanaan tenaga kerja sumber daya manusia dalam manajemen operasi bertanggung jawab untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja dalam operasi organisasi, termasuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan, merancang struktur organisasi, dan mengembangkan rencana perekrutan dan seleksi. Yang kedua, pengembangan karyawan. Ini melibatkan pengembangan keterampilan, peningkatan kompetensi, dan pelatihan karyawan. Untuk meningkatkan kinerja operasional, SDM juga terlibat dalam pengelola program pengembangan karir dan retensi karyawan. 3. Manajemen kinerja. Sumber daya manusia dalam manajemen operasi bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja karyawan, memberikan umpan balik, dan mengelola proses penilaian kinerja. Ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu dan tim, serta mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan. Yang keempat, manajemen konflik dan kesejahteraan karyawan. SDM juga terlibat dalam mengelola konflik antara karyawan atau dengan manajemen, serta memastikan kesejahteraan dan kepuasan karyawan. Ini termasuk menangani masalah kesejahteraan, keseimbangan kerja hidup, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Nomor 5, kepatuhan regulasi. Sumber daya manusia dalam manajemen operasi bertanggung jawab untuk memastikan organisasi mematuhi semua regulasi ketenaga kerjaan yang berlaku, termasuk hukum ketenaga kerjaan, peraturan keselamatan kerja, dan kepatuhan untuk peraturan yang terkait dengan pengelolaan tenaga kerja.
Nomor 6, manajemen konflik dan hubungan industri. SDM berperan dalam manajemen konflik antara karyawan atau antara manajemen dan karyawan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif, serta untuk menjaga hubungan yang baik dengan serikat pekerja atau perwakilan karyawan di sana. Yang ketujuh, pemenuhan kebutuhan karyawan. SDM bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kebutuhan karyawan dalam hal lingkungan kerja yang aman dan sehat, keseimbangan kerja hidup, dan pengakuan atas kontribusi mereka terhadap operasi perusahaan. Selanjutnya, nomor 8, perencanaan sukses dan pengembangan organisasi. Tujuan sumber daya alam dalam manajemen operasi adalah untuk merencanakan sukses dan pengembangan organisasi jangka panjang dengan mengidentifikasi bakat pengembangan organisasi jangka panjang dengan mengidentifikasi bakat internal, merancang program pengembangan karyawan, dan mempersiapkan kepemimpinan masa depan. Fungsi SDM dalam manajemen operasi. Yang pertama ada perekrutan dan seleksi. Fungsi SDM ini bertanggung jawab untuk menarik, merekrut, dan memilih karyawan yang sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Proses perekrutan dan seleksi yang efektif dan memastikan bahwa perusahaan memiliki tenaga kerjaan yang berkualitas atau sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Nomor 2, pelatihan dan pengembangan. SDM bertanggung jawab untuk menyediakan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan tugas operasional dengan baik. Pelatihan ini dapat mencakup pengenalan terhadap proses operasional, penggunaan teknologi, atau pengembangan keterampilan kepemimpinan. Selanjutnya, 3, penilaian kinerja. Fungsi SDM melakukan evaluasi kinerja karyawan secara teratur untuk menilai kontribusi mereka terhadap operasi perusahaan. Penilaian kinerja ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja mereka. Selanjutnya, nomor 4, manajemen kinerja. Sumber daya alam berperan dalam mengelola kinerja karyawan dengan menetapkan tujuan, memberikan arahan, dan menyediakan dukungan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Manajemen kinerja yang efektif membantu dalam memastikan bahwa karyawan berkinerja tinggi dan mencapai target operasional. 5, perencanaan tenaga kerja. Fungsi SDM ini mencakup perencanaan kebutuhan tenaga kerja untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki jumlah dan jenis karyawan yang tepat untuk menjalankan operasi dengan lancar. Hal ini melibatkan peramalan kebutuhan tenaga kerja, identifikasi keterampilan yang diperlukan, dan pengembangan strategi untuk mengisi kekosongan atau mengelola surplus tenaga kerja. Nomor 6, pengelolaan kesejahteraan karyawan. SDM bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan dan kepuasan karyawan dalam lingkungan kerja. Ini mencakup manajemen kompensasi dan tunjangan, program kesehatan dan kesejahteraan, serta pembangunan budaya organisasi yang mendukung produktivitas dan motivasi karyawan. Nomor 7, kepatuhan dan hubungan industrial. Fungsi SDM ini mencakup memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan tenaga kerjaan yang berlaku serta menjadi hubungan yang harmonis dengan serikat pekerja atau organisasi buruh. Ini mencakup penanganan konflik, negosiasi kontrak kerja, dan penyelesaian sengketa secara adil. Terima kasih telah menonton. Maaf bila saya ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.